Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan yang di rumah semuanya sehat walafiat jasmani rohaninya semuanya sehat. Amin. Yang di studio juga sehat semuanya jasmani rohaninya. Ada jasmaninya sakit, rohaninya sakit, jangan sampai ya. Baik, kita ngebahas tentang tahu koalisi, Bu. Koalisi. Ini biasa kalau ngomongin politik pada paham koalisi. Koalisi itu artinya kerjasama. 1, 2, 3. Nah itu dia ya. Kita ngebahas tentang koalisi hari ini. Koalisi sama siapa aja sih yang bagus. Koalisi yang harus dihindari seperti apa sih. Atau perlu gak sih kita koalisi sama dia. Nah ya. Nah baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita pada kesempatan kali ini luar biasa banget ya. Ini dia koalisi yang bawa ke sorga. Baik, sudah bersama kita guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz Maulana sehat, Ustadz Syam, Habib Usman, Masya Allah sehat. Alhamdulillah. Nah kita sapa dulu yang sebelah kanan dari majelis taklim mana ini? Sukabumi, jauh amat ya Allah. Mudah-mudahan langkahnya kemari jadi pahala, amin. Ya, nama majelis taklimnya? Masya Allah, mudah-mudahan berkah semuanya, tepuk tangan dulu yuk. Iya, bapaknya geser dikit dengkulnya Pak, jangan sampai nempel. Di bapaknya cuma 2 di pemimpinnya, Masya Allah ya. Di sebelah kiri dari majelis taklim mana? Sama. Iya, majelis sama. Asalnya sama, majelis taklimnya sama, tapi berkoalisi nyampe sini kerjasama ya. Nah, baik alhamdulillah kita akan lihat cuplikan yang sangat luar biasa. Seorang mahasiswa menjadi korban mutilasi yang dilakukan orang terdekatnya. Silakan. Sosok Redo Tri Agustian, korban pembunuhan dan mutilasi di Sleman, Yogyakarta, dikenal anak yang baik. Redo Tri Agustian merupakan mahasiswa semester 2 jurusan Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Korban adalah mahasiswa asal Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Polisi telah menangkap 2 pelaku pembunuhan, yakni W warga Magelang, Jawa Tengah, dan RD asal DKI Jakarta. Kombes Endriadi mengatakan jika pelaku dan korban saling mengenal satu sama lain. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Na'udzubillah min dzalik, ya Allah, Bib. Ini langsung ilmunya, Bib ya. Koalisi pertemanan, kerja semak pertemanan yang membawa kita ke sorga itu bagaimana harusnya, silakan Bib. Khair afwan. Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Semoga penonton di rumah dan penonton di studio mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Ya Rabb, insya Allah penuh dengan keberkahan dan keridhaan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal. As-sahib sahib. Sahabat itu akan menarik, membawa daripada pergaulan temannya. Jadi kalau misalkan kita punya teman yang tidak baik, teman yang tidak baik ini menarik kita menjadi tidak baik. Kita punya teman yang saleh, yang bertakwa kepada Allah, akan menarik kita ke dalam kesolehan dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman mempengaruhi daripada lingkup, yakni apa? Lingkup kehidupan yang kita milikin. Kalau misalkan koalisi berteman yang baik menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk koalisi tersebut adalah koalisi yang mendekatkan kita kepada Allah dan Rasulnya. Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum min yukhalil. Jelas bahwasanya siapa orang yang berteman dengan kebaikan, berada dalam sebuah kebaikan, kita memiliki teman yang baik yang bertakwa kepada Allah, menjadikan diri kita insya Allah bertakwa kepada Allah. Maka dilihat temannya juga, falyanzur ahadukum man yukhalil. Kalau temannya tidak baik, temannya berada dalam satu keburukan, temannya berada di dalam sebuah kemaksiatan, temannya berada di dalam perbuatan zina, judi, khamar dan lain sebagainya, maka itu bisa membahayakan diri kita. Karena apa? Kita ketarik ke dalam teman kita, akhirnya apa? Kita bersama mereka, berada dalam lingkungan mereka, berada dalam pergaulan mereka,
berada dalam kehidupan mereka. Sehingga menjadi kehancuran. Sehingga apa? Menjadi hal yang tidak diinginkan oleh siapa? Orang tua kita nggak ridho. Siapa lagi yang nggak ridho? Allah dan Rasulnya nggak ridho. Karena apa? Kita berteman dengan manusia yang zina, judi, khamar dan lain sebagainya. Tidak ada keridoan di dalamnya. Dan orang yang tahu bahwasanya kita bermain dengan mereka, keluarga kita akan sedih. Ya Allah, kenapa sih dia bermain dengan orang yang kayak gitu? Kenapa sih dia bergaul dengan teman yang seperti itu? Kenapa dia bergaul dengan fulan bin fulan? Akhirnya membuat apa? Kehancuran di dalamnya. Bentuk koalisi bisa berupa selalu membenarkan dan menasehati apabila salah. Kita berteman dengan orang yang soleh. Orang yang dekat kepada Allah, seenggak-enggaknya kita sholat 5 waktu. Seenggak-enggaknya dia sholat, kita ikut sholat. Dia berwudu, kita berwudu. Berteman yang biasa ngaji, kita insya Allah biasa ngaji. Kalau berteman dengan orang yang tidak baik, waduh ya Allah, summa naudzubillah. Sholatnya aja lupa, ibadah lupa, apalagi bermain dengan orang-orang yang baik. Apalagi hadir ke majelis talim. Ibu-ibu nih di rumah dan penonton di studio. Kalau biasa berteman dengan pengajian, ibu-ibu pengajian, seenggak-enggaknya ikut pengajian. Tapi kalau berteman dengan orang yang gak biasa ngaji, ibu jauh daripada pengajian. Koalisi dalam pertemanan bisa cara mendoakan sahabatnya. Bagaimana caranya? Dekat dengan orang mereka, maka didoakan. Mudah-mudahan besok nanti dia anak yang soleh, bertakwa sama Allah. Ya Allah. Ya kan? Amin Ini ya seperti itu. Allah. Ada yang mendoakan, ada yang menyentuh hati kita. Ada ngegawangin dia jangan Iya. sampai jauh-jauh ya Beb ya. Betul, enakan jadi defender atau penyerang nih? Penyerang Beb. Oh, bola. Iya, baik terima kasih ya Habibi, pengen tahu seseorang seperti apa, lihat bagaimana cara dia bergaulnya. Ada yang bilang begitu ya. Nah, baik boleh tepuk tangan dulu. Dan sekarang kita minta ilmu dari guru kita Ustaz Syah, Masya Allah. Yap. Guru yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, katanya nih kalau misalnya kita ingin waspada, berteman sama yang sepaham aja dah, sama yang agama aja. Atau mungkin ada pemahaman lain, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru-guruku, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang ada di rumah, silahkan dibuka Al-Qur'annya surah Ali Imran ayat 118. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 118. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar kalanganmu ataupun di luar daripada keimananmu sebagai teman kepercayaanmu. Karena mereka tidak akan pernah berhenti untuk menyusahkanmu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh telah nyata kebencian daripada orang-orang yang seperti itu dan daripada mulut mereka. Dan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka itu jauh lebih jahat. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu mengerti. Maka di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 118 ini ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau berkoalisi dalam hal yang usul, dalam hal yang sangat-sangat fundamental, sangat-sangat mendasar, maka itu kita harus pilih yang seiman dengan kita. Ayat ini turun berkenaan dengan menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang orang-orang yang pada saat itu masih berteman akrab dengan orang-orang yang tidak seiman dengan mereka, sehingga orang yang tidak seiman ini adalah mengharapkan kehancuran daripada keimanan orang ini.
Kalau sekarang kita bisa mengklasifikasi Bu, apakah dengan ayat ini bahwa kita tidak boleh berteman dengan non-muslim? Oh bukan begitu. Di ayat yang lain di surah Al-Mumtahanah dijelaskan, la yanhakumullah, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, bersedekah, bergembira bersama dengan orang yang non-muslim, tidak mengapa. Kecuali mereka yang memerangimu dan agamamu. Nah jadi yang dikhawatirkan adalah agama bisa hancur, agama bisa ternodai, agama bisa melenceng kalau kita berteman ataupun bersahabat akrab dengan orang-orang yang tidak senang dengan Islam. Tapi kan teman-teman kita non-muslim di Indonesia insya Allah, ya yang perlu dijaga bukan teman-temannya, yang perlu dijaga adalah keimanan kita sendiri. Kuat dulu baru berteman dengan siapapun. Terima kasih guruku Sama-sama. ilmunya. Baik Ustadz Maulana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang bilang 30 hari kita gabung sama siapa, jangan berharap dia berubah jadi kita, yang ada kita berubah jadi dia. Nah ini masalah pertemanan, kadang-kadang kita ingin ngubah arus ya malah kita ikut arus. Seperti apa sih harusnya kita lakukan nih? Nah gini, sebenarnya kalau kita mau menyelamatkan orang, selamat dulu. Selamat dulu. Ada orang tenggelam, apakah kita bantu? Jangan sampai kau tidak tahu berenang, terus kau bantu. Justru menjadi repot lagi. Nah tapi dalam hal ini bantulah orang sesuai kemampuan kita. Ada orang minta pinjaman, bisa diberi pinjaman enggak? Bisa kalau ada uang kita, itu pun kelebihan ya. Bukan uang pokok, kelebihan. Dan kita bisa bantu dengan apa? Membantu dengan tenaga, pikiran, lalu alhamdulillah kalau ada materi silakan. Dalam hal ini kita boleh tolong menolong, cuma catatannya dalam hal kebaikan. Nah gimana kalau kita lihat ada orang tersesat, ada orang yang maaf astagfirullahaladzim saya pinjam kata-kata ini dia menyimpang, maka kita harus mengingatkan. Nah inilah tugas kita berdakwah. Baik Masya Allah ya, kalau saya mah belum kuat, yang ngubah-ngubah orang, ngubah diri sendiri aja belum lurus. Masya Allah ya. Nah baik kita ngomongin masalah tetangga ya Habibi, mohon ilmunya. Ya Habib Usman kalau bilang kan masalah tetangga ini saudara terdekat. Betul. Bisa gak sih diajakin koalisi menuju ke sorga, silahkan. Betul. Dan juga tetangga itu bahkan sampai sahabat bilang, ya Rasulullah apakah tetangga dapat jatah warisan? Saking dekatnya Rasulullah sama tetangga. Oh Masya Allah, sampai ke situ warisannya. Betul. Silakan guruku. Setelah yang satu ini. Oke. Oh enggak. Enggak dong. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada seorang yang datang kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini dijelaskan dalam kitab Fathul Bari Sahih Bukhari dan juga hadis yang sangat sahih bahwasanya sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna fulana tagumu lail." Sungguhnya ya Rasulullah ada fulana seorang perempuan yang di mana dia kerjaannya bangun malam. Watasumun nahar, dan dia berpuasa pada siang harinya, wataf'alu, dan mengerjakan daripada pekerjaan yang baik-baiknya, la khaira fiha, tapi tidak ada kebaikan di dalamnya. Karena apa? Dia suka mengganggu tetangganya, wa tu'ji jiranaha bilisaniha, dia ganggu tetangganya dengan lisannya, perkataannya. Apa jawaban baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hiya min ahlin nar, dia adalah penduduk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita yang bertanya, dia orang baik, sholatnya 5 waktu, rajin, ya kan, bangun malam, mengerjakan kebaikan, berbuat baik yang sangat baik kepada siapa? Hanya kerabatnya, keluarganya, tapi sama tetangganya yang mengganggu. Apa jawaban baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Hiya min ahlin nar, dia adalah ahli neraka. Tapi ada juga fulanah, dia tusalli, dia sholat al-maktubah, sholat pada waktunya. Waktu saddiqo bi asar, dia suka ngasih makan dengan gandumnya kepada orang-orang yang enggak mampu. Tapi dia wala tu'adhi ahadan, dia tidak pernah ganggu tetangganya atau temannya atau siapapun. Maka apa jawaban baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hiya min ahlil jannah. Dia adalah penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, siapa orang yang bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah dan Rasulnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Kalian berbuat baik terhadap tetangga, maka Anda mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Apabila kalian berbuat buruk terhadap tetangga, maka tidak akan mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya. Berkoalisi dengan tetangga dengan kalimat yang baik. Santuni mereka, berbuat baik terhadap mereka, sayangi mereka. Oleh karena itu,
kita berarti mengikuti sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW dan mendapatkan perintahnya Rasulullah untuk berbuat baik terhadap mereka sehingga kita mendatangkan sebuah kebaikan dan keberkahan. Ayo Bu, penonton di rumah nih dan di studio juga, kalau punya tetangga kita mesti berbuat baik. Jangan sampai kita menjadikan diri kita nih, ada orang berpulang ke rahmatullah, alhamdulillah dia pulang. Ada yang kayak gitu. Karena apa? Dia suka ganggu tetangganya. Tetangganya merasa apa? Tidak nyaman dengan adanya dia. Iya. Jadi kalau meninggal pengen alhamdulillah atau innalillahi nih? Innalillahi ya. Alhamdulillah, innalillahi. Alhamdulillah, innalillahi. Ya baik. Baik, alhamdulillah. Guruku, ini ada satu lagi nih. Apa lagi? Ini deket nih. Orangnya deket. Harusnya Orangnya bisa diajak koalisi. Oh boleh tuh. Harusnya. Harusnya. Tapi malah berjauhan, gak bisa diajak kerjasama. Kok bisa? Pengen tahu? Sabar dulu. Ada yang mau lewat nih. Tetap bersama kami di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.